ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Karena kita ini keturunan Adam, gitu kan, manusia yang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu bisa diartikan sebagai pemimpin. Nah, pemimpin yang paling kecil itu adalah pemimpin rumah tangga. Ya, kan begitu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita ini ditetapkan atau dijadikan atau diturunkan ke di muka bumi ini menjadi apa, maka atas nama Allah kita ini menjadi harus belajar menjadi. Nah, bagaimana pemimpin itu supaya tidak menjadikan agama itu sebagai olokan, bahan ejekan, maka kita harus juga ini bercermin kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia itu adalah rahmatan lil alamin. Berarti kalau kita berrahmatan lil alamin, berarti kita itu harus saling menghormati sesama agama, maka akan ada kerukunan di situ. Kalau kita ini selalu mengatakan agama A itulah yang terbaik, maka agama yang B pasti mengatakan yang terbaik juga. Sehingga apabila ada dua yang terbaik, maka gontok-gontokanlah itu. Dan begitulah kira-kira. Ya, silakan Pak Ustadz, apakah benar jawaban saya atau tidak? Baik pemirsa sahabat Facebook dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjuti, ini acara ngopi ini, jadi ada tanya jawab, ada bertanya, siapa yang bertanya dapat hadiah berupa pulsa kurang lebih 10.000 sampai 100.000. Pemirsa semua di rumah dapat menanyakan nanti di waktu setelah ini, atau apapun nanti yang perlu dipertanyakan ke nomor 0813 6705 6602. Sekali lagi pemirsa dapat menanyakan ke nomor 0813 6705 6602. Oke pemirsa sahabat Facebook dimanapun Anda berada, makin hangat makin malam makin jadi satu orang gitu ya. Baik, gimana tanyakan sama Pak Ustadz ini sebagai narasumber utama, beliau bintang tamu ya. Gimana Pak Ustadz Fauzan Thohir, menurut sampean artinya tentang kriteria pemimpin yang apa sih batasan-batasan tentang ejekan itu? Apa sesuatu yang tidak menyenangkan dari kelompok khusus yang dianggap mengejek atau gimana menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pemimpin yang tidak menjadi ejekan. Agama sendiri artinya ukuran beragama itu, kenapa enggak Allah berbicara secara khusus kira pemimpin yang tidak ejekan beragama Islam, ya kan? Tapi agama saja. Agama saja. Ya kan? Jadi siapapun memimpinnya, siapapun yang mengikutinya, berarti dia beragama, ya kan? Beragama din atau hanifan, ya kan? Hanif. Ukuran beragama itu adalah menjalankan aturan dalam semesta ini, ya kan? Maka Allah jelaskan di surat 5 Al-Maidah ayat 68, dijelaskan di situ, ya kan? Kenapa di sini disebut ahli kitab? Surat 5 Al-Maidah ayat 68. Surat Al-Maidah ayat 68. Surat 5 Al-Maidah ayat 68. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, hai ahli kitab. Karena biasanya yang memimpin ini banyak ahli kitab, intelektual, Ya, parti hukum, dia jago ekonomi, ya,
Ya minimal dia mengerti undang-undang peraturan di suatu negara, ya kan, seperti itu. Maka ukuran orang pemimpin yang berarti dia ahli kitab. Tokoh agama apa termasuk ahli kitab? Bisa juga. Tokoh Seperti agama, tokoh Amin masyarakat. juga ahli kitab, ya kan? Ya tokoh agama, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat juga seperti itu. Ketua RT minimal kan akademisi, ya. Jadi namanya ahli kitab itu akademisi, ya kan? Maka Allah memberikan di situ, hai ahli kitab. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, sehingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan mereka. Jadi artinya seorang pemimpin semua ketika dilantik, mau dia DPR, RT, jaksa, hakim, di atasnya dia bentuk, di atas kitab. Kalau dia beragama Nasrani, kitab Injil. Kalau Yahudi, Taurat, ya. Kalau Islam, Al-Quran. Tapi saya Quran tertutup, ya kan? Padahal di dalam Al-Quran itu banyak aturan. Tertutup gimana, Bos? Tertutup, nggak dibacain. Nah, padahal di dalam Al-Quran, atau di dalam Injil banyak sekali aturan yang harus dipahami seorang pemimpin. Maka disebut ahli kitab. Jadi seorang pemimpin yang pasti dia harus ahli kitab. Berarti Qurannya harus dibuka, Bos? Harus dibuka. Buka. Tapi kalau hati tertutup, meskipun terbuka gimana? Ya kan? Baik, pemirsa sahabat Facebook mana berpada sekali lagi bagi rekan-rekan yang di rumah pengen bertanya-tanya kepada narasumber kita dan bintang tamu pada malam hari ini di acara ngobrol perkara iman ataupun ilmu yang sangat menarik ya, bahasan kita tentang bagaimana menjadikan pemimpin itu jangan menjadi bahan olokan. Kita kembali